Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septia Nur Salsabila. Saya mahasiswi dari STIS Tembi Bandung Business School dengan NPM 102190131. Saya prodi akuntansi S1 kelas B. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Rabbi tubillahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Di sini saya akan membahas materi dari pertemuan 2 sampai pertemuan 5 untuk memenuhi ujian tengah semester atau UTS pada semester genap tahun 2020-2021 mata kuliah Pendidikan Agama Islam 4. Yang pertama, definisi syahadatain. Syahadatan artinya persaksian atau transaksi. Transaksi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Syahadatan berarti persaksian dalam Al-Qur'an sebagaimana dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 283. Menurut lughat atau bahasa, syahadatain artinya makna mustarak atau tergantung pada kalimat yang mengikutinya, yaitu menyaksikan, menghadirkan, menyatakan, mengakui, mengikuti, mengetahui. Makna muradif atau suatu arti namun mempunyai persamaan kata, seperti al-i'lan atau proklamasi, pernyataan, al-qasam atau sumpah, ikrar atau pengakuan, dan menurut syar'i artinya ikatan, akidah, perjanjian atau kontrak sosial. Ada beberapa kelompok orang yang memenuhi sumpah janji ini, yaitu muttaqin, seperti yang dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 177 bahwa muttaqin itu adalah orang yang bertakwa. Mu'minin, seperti yang dijelaskan dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 8, yaitu orang yang dapat diberi kepercayaan. Musolin, seperti yang dijelaskan dalam Quran Surat Al-Ma'arij ayat 32 hingga 33, yaitu orang yang memelihara amanah, menepati janji. Lalu yang terakhir ada ulul albab, seperti yang dijelaskan dalam Quran Surat Ar-Ra'd ayat 20, yaitu orang yang memenuhi perjanjian dengan Allah dan tidak merusak perjanjian itu. Lalu ada orang yang melanggar sumpah janji, yaitu yang pertama ada orang kafir, seperti yang dijelaskan dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 55 hingga 56, yaitu orang yang menutupi dan menolak kebenaran yang diketahui tetapi tetap menjalankan kesalahannya. Lalu yang kedua ada orang fasik, seperti yang dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 26 sampai 27, yaitu orang yang merusak janji dengan Allah. Selanjutnya, dalam syariat Islam kontrak sosial adalah yang pertama bai'at, pengucapan sumpah atau janji setia kepada imam atau pemimpin atau pernyataan kesanggupan dan kesiapan taat, patuh kepada nabi, imam, khalifah selama tidak melanggar ketentuan agama. Yang kedua, tijaroh. Tijaroh juga berarti bai'at atau jual beli antara seorang mukmin dengan Allah Subhanahu wa taala. Penjualnya adalah orang beriman dan pembelinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Quran Surat At-Taubah ayat 111. Lalu yang kedua ada kedudukan syahadatain dalam syariat Islam. Merupakan rukun pertama dalam rukun Islam sebagai dasar dan asas bangunan Islam. Syahadatain bukan rukun iman yang hanya diyakini dalam hati, akan tetapi harus diamalkan karena termasuk amal jariah atau ibadah. Kedudukan syahadatain merupakan pintu gerbang masuk ke dalam
akan diterima amal soleh seseorang kalau belum melaksanakan syariat ini. Syahadatain merupakan syariat Islam yang sangat menentukan syariat Islam selanjutnya, yaitu seperti sholat, zakat, puasa, dan haji. Kalimat illallah adalah sikap menerima hanya Allah sebagai sesembahan, sekaligus juga menerima ikatan dan loyalitas kepadanya atau sistem Allah. Inilah disebut al-wala. Lalu ada kalimat la ilaha, selain menolak sesembahan selain Allah, sekaligus penolakan dan pencabutan loyalitas terhadap taghut. Kemudian disebut al-bara. Bila seorang ayah melaksanakan syahadatain sedangkan anaknya menolak, maka terputuslah hubungan antara keduanya. Seperti yang dijelaskan dalam Quran surat At-Taubah ayat 23 hingga 24. Merupakan tujuan akhir proses dakwah. Tujuan dakwah mengajak manusia agar meninggalkan sistem taghut dan menerima sistem Allah. Seperti yang dijelaskan dalam Quran surat An-Nahl ayat 125. Kedudukan syahadatain merupakan akar atau pohon Islam. Jika akar ibarat tauhid atau akidah, syahadatain pohon sebagai Islam, ibadah dan syariat, dan buah sebagai akhlak umat terbaik atau generasi Qurani. Lalu merupakan pondasi atau bangunan Islam. Rukun Islam mengeluarkan zakat, sholat 5 waktu, haji dan saum merupakan bagian untuk menyempurnakan bangunan Islam. Lalu merupakan penjaga fitrah. Allah memerintahkan kepada manusia memelihara hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu syahadatain dalam proses kehidupan manusia. Tahapan kehidupan manusia yang pertama, alam roh. Allah bertanya kepada para roh, "Apakah kamu mengakui bahwa diriku adalah Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Benar, bahkan kami menyaksikannya." Dalam Quran surat Al-A'raf surah ke-7 ayat 172. Lalu alam rahim, lalu alam dunia, alam barzah, alam mahsyar, dan yang terakhir surga dan neraka. Syahadah berupa perjanjian antara ruh dan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Telah dilakukan sejak di alam ruh. Perjanjian ini kemudian disebut dengan syahadah rububiyah atau disebut juga syahadah zuriyah karena dilakukan anak Adam di alam zuriyah. Di alam dunia terdapat masa-masa pertumbuhan manusia, yaitu yang pertama ada masa balita 0 sampai 5 tahun. Pada usia ini akan menentukan sikap, kecerdasan, mental pada manusia berikutnya. Informasi dan pendekatan emosional sangat dibutuhkan dan menentukan. Bila informasi salah dan kurang baik, akan menyebabkan pandangan hidup dan kebiasaan yang salah. Lalu yang kedua ada masa anak-anak, yaitu kurang lebih 5 sampai 12 tahun. Memerlukan bimbingan kreativitas dan imajinasi dari orang tuanya, karena akal dan emosinya telah mulai berfungsi. Kesalahan pendekatan dan pendidikan pada usia ini akan berpengaruh pada pola pikir, sikap, dan kehidupan. Lalu yang ketiga ada masa mumayyiz, yaitu kurang lebih 12 tahun. Masa yang menentukan nasib manusia di akhirat kelak. Karena usia ini adalah usia yang telah mampu mempertanggungjawabkan amal perbuatan dan memilih antara dua jalan, yaitu menuju ridho atau kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat inilah peran orang tua untuk mengislamkan putra-putrinya, yaitu dengan melaksanakan rukun Islam pertama. Lalu yang keempat ada masa pikun, kurang lebih 75 tahun ke atas. Kondisi mental dikembalikan lagi pada masa awal,
yaitu masa kanak-kanak, walaupun secara fisik sudah tua, seperti yang dijelaskan dalam Quran surat Yasin ayat 68. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalanya. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang mempermainkan. Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati, dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab Inna atau Mahfuz. Hari kebangkitan di padang mahsyar selama-lamanya. Sikap manusia terhadap syahadatain, ada yang menerima sebuah dosa, ada yang menolak sebuah dosa. Alasan mereka menolak sebuah dosa yaitu karena faktor pendidikan orang tuanya, lalu pengaruh sikap hidup seperti prasangka, prinsip-prinsip hidup, pengalaman, sudut pandang, dan literatur. Ada kelompok manusia yang menolak syahadatain, yaitu seperti penghuni neraka, yaitu orang-orang yang tidak yakin adanya hari akhirat, lalu orang-orang yang menolak ayat-ayat Allah, dan orang zalim. Lalu kelompok manusia yang menerima syahadatain yaitu penghuni surga, yaitu orang-orang yang yakin akan adanya kehidupan akhirat, seperti yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 4. Lalu orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Allah, mereka menaati Allah dan Rasul-Nya, dan mereka melaksanakan perintah Allah dengan baik, yang diawali dengan pelaksanaan syariat syahadatain, seperti yang dijelaskan dalam Quran surat Asy-Syaff ayat 10 hingga 12. Yang terakhir ada fungsi syahadatain. Fungsi syahadatain dibagi ke dalam dua fungsi. Ada fungsi individual dan fungsi sosial. Fungsi individual yaitu pelaksanaan syahadatain secara perorangan. Yang pertama, membebaskan dosa masa lalu seperti yang dijelaskan dalam Quran surat An-Nisa ayat 116. Allah mengampuni dosa hambanya melalui berbagai jalan, di antaranya berdoa memohon ampunan, melalui proses tahkim dan pertaubatan, dan melalui pelaksanaan syariat syahadatain. Yang kedua, membebaskan dari segala bentuk penjajahan. Menurut Yusuf Qaradawi, apabila seseorang telah melaksanakan syahadatain, maka ia akan terbebas dari penghambaan diri terhadap segala sesuatu, benda atau makhluk apapun, kecuali kepada Allah semata. Kebebasan tersebut menghasilkan kemerdekaan jiwa manusia, pendudukan pribadi harmonis, sumber ketentraman jiwa, dan sumber kekuatan jiwa. Nah, lalu dalam fungsi sosial, yaitu pelaksanaan syahadatain dalam masyarakat muslim, yaitu sebagai transaksi sosial antara individu dengan institusi masyarakat muslim lainnya. Dalam sistem masyarakat atau pranata sosial, terbentuknya suatu masyarakat apabila ada unsur-unsur. Yang pertama ada ikatan sosial. Syahadatain sebagai akidah atau ikatan dalam masyarakat muslim berfungsi sebagai dasar ukhuwah imaniyah atau ikatan persaudaraan sesama mukmin, seperti yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Lalu unsur yang kedua yaitu transaksi sosial sebagai bai'at, perjanjian, sumpah setia atau kontrak sosial, seperti yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Fath ayat 10. Dan yang terakhir yaitu interaksi sosial. Setelah seorang muslim memiliki ikatan sosial dengan masyarakat muslim, maka akan terjadi hubungan sosial atau interaksi sosial. Fungsi sosial, pelaksanaan syahadatain berkewajiban bermasyarakat sesuai etika dan ajaran muslim. Sekian pembahasan dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.